Kalau kamu besar di era 2000-an, pasti pernah lihat atau bahkan pakai HP merek Mito. HP lokal harganya miring, fiturnya agak aneh-aneh tapi seru. Ada yang bisa TV, ada yang dua kartu, ada yang bisa sliding, ada juga yang bentuknya kayak jam tangan. Di counter HP, box merah bertuliskan Mito itu kayaknya selalu ada di etalase counter HP. Tapi sekarang, kalau kita lihat, di pasar smartphone, nama-nama yang muncul itu kebanyakan ya ada Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Realme, kebanyakan HP-HP Cina. Pertanyaannya, Mito kemana? Masih ada nggak ya brand ini? Dan sebenarnya gimana sih perjalanan Mito dari awal sampai sekarang? Sebelum kita ngomongin Mito sebagai HP, kita mundur sedikit ke akar perusahaannya. Secara korporat, Mito bernaung di bawah beberapa perusahaan. Salah satunya ada PT Maju Express Indonesia dan PT Mahakarya Sukses Indonesia. Dari informasi di situs resminya, kedua perusahaan ini adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1999. Perusahaan ini awalnya sebagai distributor produk telekomunikasi dan elektronik. Kantornya ada di Jakarta dengan pabrik yang ada di daerah Tangerang, Banten. Mereka awalnya cuma fokus sebagai distributor, bukan produsen brand sendiri. Jadi tugasnya lebih ke memasarkan produk-produk elektronik dan alat komunikasi di Indonesia. Nah, dari fondasi inilah nantinya lahir sebuah brand yang kita kenal sebagai Mito Mobile. Masuk ke era ketika HP mulai jadi brand yang wajib. Sekitar pertengahan tahun 2000-an, Mito mulai muncul di pasar sebagai vendor ponsel lokal. Beberapa sumber menyebut Mito sudah aktif memproduksi HP sejak tahun 2004. Sementara di sumber lain menyebutkan bahwa Mito Mobile mulai masuk pasar Indonesia sejak tahun 2006. Targetnya jelas, masyarakat Indonesia yang butuh HP terjangkau, fitur yang cukup lengkap untuk di zaman itu. Kayak fitur telepon, SMS, kadang ada kameranya, bisa radio, dan lain-lain. Dari sini, Mito mulai bangun identitas sebagai HP lokal yang harganya bersahabat. Begitu masuk ke pasar, Mito nggak cuma ikut-ikutan. Mito jadi salah satu brand yang ramai dibicarakan karena berani ngasih fitur yang agak aneh pada waktu itu. Beberapa ciri khas HP Mito di masa itu ada dual SIM. Nah, buat orang Indonesia yang hobi pakai dua nomor sekaligus, fitur ini pasti sangat kebantu banget. Mito termasuk yang rajin ngeluarin HP dua kartu di segmen bawah. Yang kedua ada TV Tuner. Ada banyak seri Mito yang bisa menangkap siaran TV. Buat sopir, pedagang, atau orang-orang yang bekerja di jalan, ini salah satu hiburan yang murah pada saat itu. Yang ketiga, desainnya yang variatif dan rame. Ada yang mirip BlackBerry, ada yang ala-ala Nokia, ada juga yang sliding, dan seterusnya. Intinya, tampilannya nyambung dengan tren yang lagi hype pada saat itu. Nah, di periode ini, Mito mulai dikenal bukan cuma sebagai merek yang murah, tapi merek lokal yang fiturnya banyak. Masuk ke tahun 2010 sampai 2013, beberapa data menyebutkan bahwa Mito Mobile berhasil tembus jadi top 3 vendor pasar terbesar di Indonesia. Maksudnya, apa sih top 3 besar di sini? Artinya, dari sekian banyak merek HP, baik lokal maupun internasional, Mito masuk ke dalam 3 besar dari sisi penjualan di Indonesia. Di waktu yang sama, Mito terus memperluas jaringan distribusi. Barangnya bisa ditemui di banyak-banyak kota. Bukan cuma di mall, tapi juga di counter-counter kecil di daerah. Di masa ini, Mito meluncurkan banyak produk yang gayanya bervariasi. Salah satu bagian paling menarik dari sejarah Mito adalah periode inovasi yang nyentriknya. Sekitar tahun 2012, Mito merilis produk bernama Mito S500. Handphone jam tangan layar sentuh dengan berbagai fitur buat gaya kamu. Ini adalah handphone yang berbentuk jam tangan, tapi bukan smartwatch seperti yang sekarang. Ini beneran HP mini yang bisa dipakai di pergelangan tangan. Ada layar sentuh kecil, bisa dipakai telepon dan SMS, ada kameranya juga.
Nah, Mito S500 ini diposisikan sebagai HP yang cocok untuk orang yang sering bergerak dan nggak mau ribet bawa HP di tangan atau di kantong. Selain dari sisi produk, Mito juga cukup agresif dari sisi branding. Di awal 2010-an, Mito sempat terkenal dekat dengan dunia sulap. Ada beberapa konten dari kampanye yang menggandeng pesulap sebagai ikon HP atau mungkin aksi-aksi sulap yang ujung-ujungnya menunjukkan produk Mito. Intinya, Mito mencoba tampil beda dan fun di market. Begitu Android mulai merajalela, Mito nggak tinggal diam. Mereka mulai meluncurkan seri-seri smartphone Android dengan harga yang tetap merakyat. Beberapa contoh seri yang sempat beredar di periode ini, ada seri Mito A355 dengan prosesor quad-core dan layar di kisaran 5 inci. Seri Mito Fantasi yang menonjolkan desain dan fitur kamera. Fokus Mito di sini jelas, nggak mau bersaing di kelas yang flagship, tapi ngejar segmen entry level dan menengah ke bawah, di mana memang orang-orang butuh smartphone Android yang murah dan yang penting bisa WhatsApp, Facebook, BBM, yang pada saat itu bisa BBM. Di sisi lain, pasar smartphone Indonesia itu makin ramai. Merek internasional kuat kayak Samsung, kemudian ada Lenovo, itu masih aktif. Merek-merek Cina juga mulai masuk, kayak Oppo, Vivo, kemudian Xiaomi. Mito tetap berusaha bertahan dengan cara rutin merilis model-model baru, main di harga yang super kompetitif, dan juga mengandalkan jaringan distribusi yang sudah luas. Di periode 2013 sampai 2017, persaingan di pasar HP Indonesia itu benar-benar meledak. Merek-merek Cina datang dengan strategi yang besar-besaran. Budget marketingnya juga besar-besaran. Bahkan spesifikasi-spesifikasi tinggi itu bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian mereka juga memiliki distribusi yang kuat, baik offline maupun online. Di sisi lain, banyak sesama merek lokal yang juga datang, kayak Evercross, Advan, Imo, dan yang lainnya. Beberapa laporan media waktu itu menyebutkan bahwa banyak merek lokal mulai satu persatu menghilang karena mereka nggak kuat bersaing, terutama dengan HP-HP yang merek luar. Mito termasuk brand yang masih bertahan di tengah gempuran merek-merek luar. Tapi jelas, tekanannya sangat-sangat besar. Masuk ke era layar penuh dan desain yang modern. Sekitar 2017 sampai 2019, Mito masih merilis beberapa model smartphone Android dengan gaya kekinian. Ada seri Mito Fullview A21, ada juga model seperti Mito Z1 dan Z2 yang mengusung fingerprint, kamera ganda, dan desain yang lebih mirip smartphone-smartphone kekinian. Posisi Mito di sini bukan lagi sebagai pemain utama di pasar smartphone, tapi brand yang menawarkan smartphone murah untuk pengguna yang nggak terlalu mengejar nama besar. Mito fokus di kanal penjualan yang sudah mereka kuasai, serta mulai masuk ke marketplace online. Nah, di periode ini, Mito mulai kelihatan pelan-pelan menggeser fokusnya. Bukan hanya di smartphone, tapi juga di elektronik lain. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, Mito sebenarnya kemana? Kalau kamu cek nama Mito, sekarang justru lebih sering muncul sebagai brand-brand elektronik rumah tangga. Di situs resminya, Mito menampilkan produk-produk seperti air fryer, rice cooker, ada juga blender, dan chopper. Bahkan juga ada oven, microwave, kipas angin, mesin cuci, TV, speaker, dan yang lainnya. Secara struktur brand, merek Mito terbagi menjadi dua dunia besar. Ada Mito Mobile yang menguasai produk-produk seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Kemudian ada Mito Elektronik yang fokus di peralatan rumah tangga. Peran PT Maju Express Indonesia dan PT Mahakarya Sukses Indonesia di sini adalah sebagai perusahaan yang memasarkan kedua produk tersebut. Jadi, kalau kamu sekarang lihat air fryer Mito di e-commerce, itu masih satu keluarga dengan brand Mito HP zaman dulu. Cuma exposure-nya memang sudah jadi tergeser. Dulu, Mito dikenal lewat etalase decoder HP dan iklan-iklan smartphone. Sekarang, Mito lebih kelihatan di etalase elektronik dan marketplace sebagai brand-brand peralatan rumah tangga.
Saat ini pasar smartphone kelas murah di Indonesia benar-benar padat. Dan nama-namanya juga nama-nama dari brand luar tentunya. Jadi, kalau kamu dulu pernah punya HP Mito, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.